Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Manusia Putra dengan NRK 15/2023. Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 di sini. Sebelumnya kita mulai dulu dengan eh, beberapa contoh yang ada di modul 2 ya. Pertama, biasa kita import dulu pandasnya SPD, lalu juga kita import library nanti di sini. Kita untuk pandasnya kita set display max kolomnya jadi non. Lalu si display widthnya uh, width itu kalau nggak salah lebar ya, itu di 150. Lalu ini untuk ngecek versi pandasnya. Ini langsung aja kita masuk ke contoh 1.10 ya. Di sini membuat data frame kosong. Di sini gampang aja. Pertama kita apa namanya deklarasikan misalkan df 110 dengan membuat data frame pandas dengan isian kosong ya, tidak ada isi sama sekali, sehingga ntar di print, ntar pas saat di print maka hasilnya kosong, tidak ada isinya. Oke, kita lanjut lagi ke 1.11. Di sini membuat data frame dari list sederhana ya. Di sini kita membuat sebuah list terdiri dari yang 135. Lalu kita deklarasikan lagi data frame 111. Di sini sama seperti yang atas, cuman bedanya di sini kita masukkan data list agar datanya bisa masuk ke dalam data frame. Sehingga pas di print nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk ininya row-nya kalau nggak salah. Ini untuk kolomnya. Maaf kalau saya salah, saya agak ketukar antara row sama kolomnya di sini. Nah ini udah benar ya. Data K0 atau data 1 ini hasilnya 1 sesuai dengan ini 1 sampai 5 di sini. Lalu lanjut lagi ke contoh 1.13. Di sini kita membuat data frame dari list data tipe float. Dengan ini ada tambahan sedikit dengan penanganan versi pandas terbaru ya di sini. Jadi di sini kita menggunakan error handling berupa try except di sini. Jadi kita buat deklarasikan kembali data frame 113 di sini dengan fungsi pd data frame dengan isi kurang lebih seperti ini. Ada data list 2D yang di sini ya. Waduh, kelewat. Oh iya udah sekalian aja deh. Di sini ini kita yang contoh 1.12 kita membuat data frame dari list kolom ya di sini. Misalkan di sini ada data list 2D yang isinya ini tuh data baris pertama, lalu ini data pada baris kedua, yaitu di sini berarti umur. Kurang lebih sini juga sama ya. Ini harusnya pada apa sih namanya? Pokoknya pada baris yang sama. Ini tuh baris pertama dengan umur segini, Budi dengan baris pertama, ini juga di baris ketiga. Ini sama ya, kurang lebih membuat data frame-nya. Kita deklarasikan misalkan df112 di sini. Lalu di ininya inputnya kita masukkan data list 2D di sini dengan isian kolomnya yang paling atasnya itu ada nama dan juga umur. Kita coba print di sini maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Di kolomnya ini ntar ada nama dan umur. Lalu di data pertama sudah benar ya, tadi Amir. Amir itu usianya 19. Di sini kita cek betul sudah 19. Budi itu 20 dan Cynthia 21. Sekarang kita masuk lagi ke 1.13 di sini. Tadi kita menggunakan data yang ini lagi ya, dengan kolomnya masih sama nama umur, tapi kita ubah tipe datanya jadi float di sini. Maka kita sekarang print
di sini. Scrolling. Nah, eh, di sini karena tipe datanya itu float. Float itu eh, nilai apa ya kalau di matematika tuh, pokoknya nilai yang bisa jadi desimal ya, atau ya desimal pokoknya. Di sini karena yang desimal itu kan cuma angka, otomatis maka hanya umur yang dijadikan float di sini. Makanya di sini yang asalnya di 19 jadi 19,0. Itu kurang lebihnya. Jadi di sini kita bisa cek ya di sini untuk tipe datanya. Nah, di sini tipe datanya dengan tambahkan print titik d type d type. Lalu di sini kita bisa tahu nih nama itu tipe datanya apa. Kalau nama itu objek, umur itu float float dan data tipenya objek. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini tuh error handling ya. Kalau semisalnya ada data atau nilai yang tidak valid, maka ini yang akan jalan. Nah ini ada error nih, could not convert string to Amir. Iya, kan nggak bisa mengubah string ya dari ke float karena ini masih berupa string. Begitu juga dengan Budi dan Cynthia, makanya di sini error. Oke, kita lanjut lagi ke 1.4 di sini. 1.144. Jadi kita sekarang buat data frame dari list dengan index. Sebenarnya bedanya indeks itu uh, kurang lebih sama sih. Cuman di sini ada tambahannya di sini. Seperti biasa kita deklarasikan dulu data frame 114 dengan fungsi pd data frame di sini untuk membuat sebuah data frame. Nah, di sini yang agak sedikit beda mungkin, enggak sih, ini sama. Ini kita mengambil data dari yang contoh 1.12 ya di sini. Dengan kolom masih sama. Ini sebenarnya sama aja sih kalau misalkan kita ubah kayak gini nih. Kurang lebih ntar kalau bisa juga kalau bentuknya jadi kayak gini. Sebenarnya sama aja. Sama kayak ini nih. Sama kayak contoh-contoh sebelumnya. Cuman kalau gini takutnya akan ada kesalahpahaman ya. Jadi agar lebih mudah untuk dilihat, maka kita ubah jadi dipisah-pisah seperti ini. Sehingga akan jadi lebih mudah untuk dilihat. Nah, jadi bisa kelihatan nih kolomnya nama, dan juga ini kita tambahkan indeks nih di untuk urutan 1, 2, 3. Nah, ntar jadi di indeksnya itu tidak menggunakan 0 sampai 0 sampai mungkin 2 lagi, tapi melainkan urutan 1, 2, 3. Kurang lebihnya seperti ini kalau sakti printnya. Karena kita menggunakan indeksnya seperti ini. Coba kalau kita ganti misalkan nomor 1. Nah, kita ini patin. Coba kita run lagi ya. Maka ntar hasilnya tuh nomor 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh di 1.15 sampai 1.17 ya di sini. Di sini ada contoh 1.15. Jadi ini tuh dari kita buat data frame dari list dictionary, maaf. Jadi untuk dictionary ini ditandai dengan kurungnya seperti ini ya, kurung kotak gini. Lalu untuk datanya diberi kurang lebih seperti ini. Ini tuh untuk si keterangan apa sih namanya, buat saya agak cek dulu ke atas. Oh, ini tuh jadi yang di awal ini sebelum titik ini tuh merupakan kolom. Nah, ini adalah isinya. Kurang lebihnya seperti itu. Begitu juga dengan umur. Umur ini itu kolom sampai dikasih tanda titik 2 seperti ini, baru memisahkan antara kolom dan juga isinya. Di sini karena kita sudah membuat sebuah dictionary
berupa ini ya. Ini tuh per baris by the way. Ini per baris, ini per baris, ini juga per baris. Maka data frame 1.15 ini kita deklarasikan lagi seperti fungsi sebelumnya, lalu kita panggil fungsi form apa namanya dictionary data listnya. Di sini kita langsung print aja. Ada fungsi belum ada. Nah di sini kurang lebihnya seperti ini. Ya hasilnya bakal sama aja sih sebenarnya. Cuman dictionary ini tuh seingat saya atau sepengetahuan saya ini tuh untuk membuat sebuah apa ya, kayak istilahnya tuh kayak sebuah file yang dirangkum gitu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada contoh 1.16 yaitu list dictionary dengan panjang dictionary-nya berbeda nih. Contoh di sini sudah benar ya, nama dan namanya Amir. Di sini kolom, di sini isinya. Ini juga kolom, ini isinya. Tapi ada yang beda nih di baris kedua. Di baris kedua ini ada tambahan tabungan 3000. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa aja sebenarnya. Karena dictionary ini tuh tidak strict rules-nya ya. Enggak seperti list, seperti list dan kawan-kawannya. Kalau list dan kawan-kawannya itu agak sedikit sensitif. Kalau misalnya panjang dan lebarnya kurang ayah, analoginya panjang dan lebarnya tidak sama, maka tidak akan bisa. Kalau ini bisa, tapi nanti hasilnya jadi none atau tidak diketahui ya, karena memang tidak ada di sini. Itu kurang lebihnya. Lalu di sini 1.17. Ini tuh list dictionary dengan index dan pilihan kolom. Kurang lebihnya masih sama ya. Kita ngebuat dulu. Misalkan sebuah data frame di sini 1.17. Ini tuh berupa urutan-urutan lah ya. Ini tuh kalau yang ini kan urutan 1-3 ya, ini mah index pada umumnya. Lalu kolomnya di sini yang berbeda nih. Kolomnya yang di sini berupa nama dan umur. Lalu kalau yang di data frame 172 ini kolomnya berubah jadi nama dan tabungan. Ntar tuh ketika kita ngeprint dengan memanggil data yang sudah ada di atas ya, maka ntar tuh kita akan kurang lebih dari, kan itu dictionary ya, dictionary itu kan kurang lebih kamus, jadi dia tuh akan mencari nih, misalkan nama, akan pasti si kolomnya ini akan diambil nama Amir gitu, nama Amir, nama Budi, nama Cynthia, berarti itu semua bakal diambil. Nah lalu di sini kan di sini juga di sini umur nih, berarti maka yang diambil itu cuma nama sama umur aja, tapi tabungan tidak akan diambil. Jadi seperti ini nih, ini kan df data frame 1, kita print nih si fungsi data frame-nya dengan indeks dan kolomnya pilih, bisa dimilih ya. Di sini kita milih nama dan umur, maka yang ntar yang akan tampil adalah nama dan juga umur. Begitu juga sama yang data frame 1.17.2 ya. Di sini juga ada nama dan juga tabungan. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada contoh 1.18 dan 1.21. Kalau 1.18 di sini kurang lebih kita menggunakan dictionary value list ditambah dengan index. Nah, kita membuat dulu nih sebuah data dictionary dengan ketentuan di sini kolomnya nama. Ini bisa juga dibuat kayak gini nih buat kolomnya ya. Jadi ini nama. Nah, dictionary dari nama itu isinya adalah Amir, Budi, Cindy, Doni. Begitu juga dengan umur nih. Umur juga punya dictionary-nya. Dictionary-nya itu 28, 34, 29, 42.
Lalu di sini nilai indeksnya ya kita urutin aja sesuai banyaknya data di sini ya. Di sini ada Amir, Budi, Cindy, Doni. Umur juga ada 4, berarti kita buat 4 urutan di sini. Di sini seperti biasa kita deklarasikan, lalu kita masukkan data dictionary dan juga indeks. Indeksnya itu sama dengan si nilai indeks ini kita masukkan. Oh ya, nilai indeks ini juga dibuat jadi dictionary ya. Bisa juga. Maka ntar saat di print itu tuh kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini dengan menggunakan dictionary value list dan juga dictionary list. Lalu di 1.19 di sini dictionary value list dengan data tipe float, dan ini error handling ya, dengan menggunakan error handling. Kita langsung lihat aja di sini data frame ini mas seperti biasa deklarasi lah ya. Terus data dictionary kita ambil dari sini. Nilai indeks kurang lebih masih sama. Lalu kita tambahkan data tipenya diubah jadi float. Maka ini kurang lebih bakal sama kayak contoh yang di awal itu yang mana ya ini? Nah, yang 1.13. Jadi pasti cuma hanya pasti hanya umur saja yang berubah di sini. Nah, ini kurang lebih ya. Ini juga bisa sama ya, nggak bisa dikonvert string to amirnya karena berupa string bukan float di sini. Kita lanjut ke 1.20. Di sini dictionary dengan dengan tabungan. Ada dictionary tabungan di sini ya. Plus data tipenya dibuat jadi float pada kolom numerik. Numerik itu berarti ini tabungan umur ya. Lalu di sini kita buat deklarasikan aja seperti biasa lah ya, PD data frame data dictionary 110. Ini indeksnya, nilai indeks. Lalu di sini untuk data tabungannya kita pilih nih yang bakal diubah tipe data tipenya itu kan hanya numerik aja, berarti ini tabungan dan umur. Maka di sini kita panggil fungsi data frame-nya karena kan sudah dimasukin nih datanya tuh, ngambil dari data dictionary 120 tuh yang ini ya, ambil dictionary ini dengan indeksnya kurang lebih masih sama yang di atas yang ini, nilai indeks tuh. Lalu ini lalu dimasukkan fungsi data frame lagi di yang di awal tabungan, tapi diubah data tipenya jadi float. Ini juga sama diubah jadi float. Ntar pas di print apakah hasilnya oh ya hasilnya ini begini. Jadi ada desimalnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini mengatur data tipe per kolom dengan as type. Nah, di sini ya biasalah kita panggil kita apa namanya deklarasikan data frame 121 di sini dengan memanggil data dictionary di 120 ya di sini. Lalu ya ini masih sama lah. Lalu di sini kurang lebih sama kayak di atas ya. Kita panggil, misalkan kita ingin mengubah nama, kita ubah nih nama ini karena kan nggak bisa float, maka kita akan ubah dia menjadi string, tabungan menjadi float, lalu umur menjadi integer tipenya masih sama sih ya kurang lebihnya. Maka ntar hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini datanya yang si Amir ini datanya tadi sudah diubah ya jadi string, lalu tabungan ini jadi float dan umur jadi integer, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh 1.22. Di sini kita buat lagi dictionary ya, sebuah dictionary. Oh ya sorry, di contoh 1.22 ini kita membuat data frame dari dictionary berisi series. Maksudnya series ini apa nih? Jadi kurang lebih itu kalau series itu ya apa ya? Oh ya, indeks. Jadi misalkan nih pertama ya kita
membuat dulu sebuah apa ini namanya, dictionary dari nama yang berupa Amir, Budi, Cici, Dedi, Edi. Lalu juga ada indeks, indeksnya tuh A, B, C, berarti Amir itu A, Budi itu B, Cici itu C, Dedi itu D, E itu Edi. Berarti kurang lebih seperti itu. Lalu untuk umurnya di sini kurang lebih sama ya. 20, 21, 30. Nah, di sini yang menarik. Di sini itu kenapa B, D, dan F? Kita tuh karena ingin mengisi umur umur dari nama ini dengan menggunakan series, ya itu jadi ini berupa series ya. Misalkan yang B, B ini kan berarti Budi ya, maka umurnya akan masuk di data yang B, indeksnya B di sini. Mungkin ini lah kurang lebih seperti kayak gini dulu ya. Nah, ini karena umurnya yang diisi cuma B, D, dan F, maka yang masuk cuma Budi, Dedi, sama siapa ini? Oh iya, F gak ada. F gak ada, jadi di sini none ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk data contoh ke contoh 1.23 dan 1.25, di sini kita buat sebuah uh, sebuah data frame lah ya. Ini datanya berisi sebuah dictionary nama, berisi nama yang memiliki dictionary Amir, Budi, Cindi, dan Doni. Lalu tabungannya dengan uh, dictionary tabungan dengan isinya 5.000 bla 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 bla. Lalu dictionary umur dengan isinya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini kita buat nih sebuah deklarasi kembali ODF di sini dengan mengambil data old di sini. Lalu dengan indeks memberikan indeksnya urutan 1, 2, 3, 4. Kartu kalau di print ya seperti ini. Ini menggunakan data frame yang sudah ada ya. Lalu di contoh 1.2 ini kita membuat lagi sebuah data frame baru dengan mengcopy beberapa kolom di sini. Nah, di sini yang kita bakal ambil ini cuma nama dan umur. Maka data frame yang diambil itu cuma nama dan umur di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini cuma kita akan mengcopy atau mengambil lah ya data, kita mendeklarasikan dulu data frame baru di sini dari old df yang ada di sini. Nah, ini kan dari sini ya, dari old df ini kan masuk data ini. Dari old df dia tuh akan mengcopy kolom bagian nama di sini. Berarti cuma nama aja yang bakal diambil, yaitu Amir, Budi, Sidi, Doni. Nah, lalu di 1.25 ini kita akan menghapus misalkan kolom tabungan di sini ya. Nah, di sini kita coba kita deklarasikan lagi data frame 125. Kita panggil fungsi out data frame di sini. Lalu kita tambahkan function drop di sini. Drop ini untuk membuang atau ya menghapus lah, lebih menghapus satu baris ini tabungan sama isi-isinya, kolom sama isinya, kurang lebih seperti itu. Dengan aksisnya itu sama dengan 1 di sini. Maka ntar tuh dihapus tabungannya. Akses ini ya apa namanya, baris, jadi dalam satu baris itu dihapus kurang lebih. Oke. Lalu di sini kita akan mencoba mengimport data frame dari file CSV di sini. Dan juga melakukan sedikit operasi dasar. Di sini kita akan coba untuk membaca dulu ya dengan menggunakan fungsi
pd read csv di sini, pandas read csv fungsinya. Lalu kita tulis misalkan judulnya kan di sini Titanic .csv ya, tulis juga di sini Titanic.csv. Maka ntar datanya bisa dibaca oleh si mesinnya di sini. Di sini ada passenger ID, lalu survive, visit class, name, sex, age, dan lain sebagainya. Jadi bisa ditampilkan. Lalu di sini kita akan menggunakan metode dasar data frame saja. Jadi misalkan saya ingin menampilkan 10 data elemen pertama, maka fungsinya itu function yang apa namanya CSV-nya, yang memiliki data CSV-nya, lalu kita tambahkan function head. Head itu yang paling atas sebanyak 10 data pertama. Jadi dia akan menampilkan 10 data paling atas pertama gitu. Maka ntar yang akan ditampilkannya itu si dari brown ini ya sampai ke max, sorry scroll dulu, si brown ini sampai Nasser Nicholas Edo, nah, itulah. Nah kalau yang satunya ini menampilkan 9 elemen terakhir, kurang lebih fungsinya sama, cuman si ininya sama ya, cuman di sini fungsinya menggunakan tail. Nah ini tuh untuk kita tuh bisa atur, misalkan ingin menampilkannya anggaplah 5 data frame pertama, bisa juga tuh. Ini data jadi 5 frame pertama akan ditampilkan, atau misalkan 12 kita bisa akan 12 data yang akan ditampilkan. Itu kurang lebih 12 kan 0 sampai 11 indeksnya sudah betul. Lalu yang ini kan tadi hanya menampilkan 9 angka terakhir, 9 elemen terakhir dari belakang. Nah di sini yang paling belakang itu dari Dudley Mr. Patrick sampai Dalbert Miss Gerda Ulrika di sini ya. Lalu di sini kita akan menggunakan ini tuh deskripsi ya. Jadi kita akan mendeskripsikan si kolom numeriknya di sini. Dia akan menghitung misalkan untuk jumlahnya ini segini, datanya kurang lebih rata-ratanya segini, standarnya segini, nilai minnya segini. Ini untuk 25% segini, 50 segini, dan nilai maxnya di 891 ya di sini. Ya total jumlah sih literal max itu. Lalu di sini kita akan coba menampilkan baris indeks 2 sampai 3. Nah, di sini kurang lebih sama. Masih mau kita memanggil dulu data CSV-nya di sini. Nah, lalu ditambahkan function dot log ini location di indeks kedua sampai dengan indeks 3 di sini. Kita lihat dulu nih, indeks pertama itu kan Brown Mr. Owen, dua itu ini, Cummings Mr. John Bradley sampai ke Heikkinen. Kita coba cek ya di sini. Nah, benar, yang ini cuma Heikkinen. Oh, wait. Oh iya, benar. Ya. Indeks 2 dan 3 iya. Ini benar, ini sama ini. Saya lupa, ini indeks 1. Maaf. Nah, ini indeks 2 dan 3. Lalu di sini ini tuh ada fungsi di apa? Short value berdasarkan var 5 data teratas. Kartu akan menampilkan 5 data teratas dengan berdasarkan var di sini. Ini kurang lebih ya displaynya. Lalu di sini untuk contoh 1.28 dan 1.36 yaitu untuk menghapus kolom, menambahkan kolom dan juga menghapus kolom di sini. Misalkan data awal untuk
ada sebuah dictionary operasi di sini, data 1 dengan seriesnya 1234 di sini ya. Indeksnya ya ini mah seperti yang tadi. Lalu di sini kita tentukan juga untuk data 2 seriesnya misalkan 2, 4 dan 6. Maka data pada indeks 2, 4 dan juga 6 akan diganti kurang lebihnya. Indeksnya jadi B, sorry, yang B itu jadi 2, berarti ini 2 tetap 2. Yang D D itu jadi 4, lalu E itu 6. Harusnya sih seperti itu. Sekarang kita coba kita panggil, lalu kita panggil si operasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu hanya akan mengisi di baris B. Jadi disamakan lah barisnya. Si ini tuh kan harusnya mah kan secara logika harusnya ini sejajar ya. 1 dan 2 sejajar, 2 dan 4 sejajar, 3 dan 6 sejajar harusnya. Tapi karena ini kita menggunakan series di sini dengan harus si datanya harus sama. Kan 2, 2, 4 kan ini B dan D ya, harus sama berarti. Lalu di sini kita akan menambahkan kolom. Ini kan kayaknya harusnya udah sih tadi di atas ya. Oh, enggak ada yang belum. Ini misalkan kita ingin menambahkan data kolom ketiga nih. Bisa caranya kita panggil dulu dfops ini. Karena kan dia sudah memiliki sebuah data frame isinya ini. Maka kita tinggal panggil aja def operasi. Lalu kita tambahkan kolom data 3 di sini. Yang isinya 20, 40, 60 dengan indeks A, B, D. Berarti ini harusnya sejajar dengan A, B, dan D ya. Kita coba kita lihat. Nah ya, ini akan sejajar dengan A, ini 20, ini B, dan juga D. Maka sejajar. Nah, misal nih kita ingin menambahkan dari data frame kolom 1 dan juga kolom ketiga. Bisa sih. Jadi nanti misalkan kita deklarasikan lagi, kita panggil lagi fungsinya. Kita buat lagi sebuah kolom baru dengan isinya data 4 yang isinya itu eh, kolom data pertama ditambah kolom data ketiga di sini. Ntar hasilnya seperti ini. Nah, ini kan 20 tambah 1, 21. 40 tambah 40 tambah data 1 ini kan 42 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh untuk hapus kolom. Misalkan di sini ada sebuah data frame dengan isinya kurang lebih seperti ini lah ya. Kita buat functionnya. Jadi sebenarnya cara menghapus kolom itu ada banyak. Ada menggunakan drag, terus drop assign, drop in place, drop dua kolom mana ya. Jadi dua kolom ini langsung dihapus. Terus drop berdasarkan indeks kolom nomor, lalu drop rentang kolom via illoc. Illoc itu si lokasi data frame indeks 0 sampai 3 berarti yang dihapus. Lalu drop rentang kolom via log. Jadi di rentang nih dari dengan lokasi dari data 1 dan data 3 di sini.
Lalu juga ada pop, di sini ada fungsi pop. Itu untuk menghapus si kolom-kolomnya. Kurang lebih sih sebenarnya sama aja. Eh, Ininya ya, ini yang drop ini misalkan kita menghapus kolom keempat, del. Oh sorry, ada sedikit berbeda di sini ya. Kita misalkan masukkan dulu, misalkan sebuah kita deklarasikan sebuah misalkan data frame 129 di sini dengan isi data data frame yang isinya itu. Jika sudah maka kita tambahkan fungsi del di depannya, lalu masukkan si data frame yang sudah dideklarasikan di awal ya di sini. Lalu kita isi nih data mana yang mau di delete. Misalkan kolom keempat nih kita mau delete. Maka di sini kolom keempatnya bakal hilang. Nah ini. Jadi cuma kolom 4 aja yang hilang di sini. Si data 1 2 3 tetap ada. Tuh. Ini juga sama sih harusnya. Nggak akan beda jauh. Ini sama, ini sama. Terus ini juga kurang lebih sama sih. Kita cuman ingin sama sih sebenarnya, cuman misalkan kamu misalkan ingin menghapus dua data, ya tinggal ditambahin misalkan data 3 dan juga data 4 di sini. Gitu. Oh ya, akses ini tuh jadi menghapus satu data sampai bawah gitu. Misalkan si kan ini tuh berurutan ya. Misalkan kolomnya satu isinya 2 4 6. Nah, maka si data 2 ini sama ininya bakal dihapus rata sampai bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ini rentang ya, ini menggunakan indeks ya di sini. Rentangnya dari indeks 0 sampai 3 gitu. Mungkin itu sekian untuk contoh ya, kita langsung masuk lagi aja ke tugas di sini. Di sini eh, kita membuat dulu aja ininya library-nya. Di sini menggunakan pandas. Kita load dulu datanya, file path-nya ini data CSV di sini. Ada data frame ini untuk membaca ya, membaca si file path-nya di sini. Lalu print jika berhasil. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah ketahuan. Ini akan menampilkan data paling atas. Ya. Oke, ini function-functionnya di sini. Ini itu untuk menghitung boolean. Oh iya, oh ini untuk uh, infer atribut kind di sini. Jadi kalau misalnya data tipenya boolean, akan di return si ininya boolean. Lalu di sini misalkan kalau misalkan datetime, returnnya datetime. Kalau numerik tipe maka numerik. Terus kalau lain ada, kalau lain ya categorical atau teks. Lalu di sini ada deskripsi table ya di sini. Ada atribut, jenis, data, jumlah. Ntar misalkan jadi dalam row kita tambahkan ya, ada atribut di sini. Atributnya itu apa saja, ntar di sini lengkap jelas. Lalu jenis atributnya apa, lalu tipe datanya apa saja misalkan, lalu jumlah data yang tidak kosongnya atau jumlah terisinya berapa, yang jumlah kosongnya berapa. Lalu di sini untuk fungsi
si yang buat ngeberesin ini ya soal, nah ini soal ini. Jadi ini biar langsung kan di sini diminta deskripsi data yaitu kan jenis atribut yang ada, tipe data, setiap atribut, jumlah elemen yang tidak kosong dan serta jumlah elemen yang atributnya bernilai 0 atau non di sini. Ini kita karena kita sudah buat function ya di sini, maka kita tinggal panggil aja. Misalkan kita kan solve, kita panggil function solve to 1 sampai 8 di sini dengan data frame. Oh, dengan data frame di sini. Data frame-nya itu kan si ini ya, file CSV-nya di sini. Lalu masukkan data aslinya nih. Oh, my bad. Belum dijalanin. Oke. Nah, ini. Jadi data aslinya yaitu Tarto kan ngeprint ini tuh buat judul lah ya, title-nya ntar. Kan title-nya di sini data asli. Kurang lebihnya kan di sini lah. Ini data frame. Lalu di sini title-nya. Ini title. Maka ya pas dimasukkan ini, maka yang ini yang bakal masuk. Jadi seperti itu. Lalu di sini kita akan display si data frame-nya, data frame yang di atas. Oke. Lalu di sini akan menampilkan data, ada looping di sini, menampilkan age dan var dengan kuartil 0.15. Ini tuh kalau nggak salah buat nomor yang nomor 2 di sini. Kan di sini tentukan kuartil 0.15, 0.50 dan 0.80 ya 0.80 dan masing-masing atribut age dan var. Nah ini kan atributnya itu berarti yang ini ya age dan var, hanya age dan var doang yang diambil. Maka di sini kita akan panggil atau ya kita panggil si kolom age dan var di sini untuk mengisi data frame, data frame kolom di sini berupa kolomnya dengan kuartil 0.1.5 di sini. Nah misalkan yang age dulu nih, jadi yang age dulu bereskan dulu ya, 0.15 nya berapa, 0.50 nya berapa, 0.80 nya itu berapa dengan function kuartil 0.15, 0.50 dan 0.8. Nah ini kurang lebih ini kuartilnya, ini untuk var-nya. Ini lalu yang ketiga itu umur termuda. Jadi kita menggunakan logika sederhana. Jadi jika umur dan age is subset, jadi di sini kita akan display data frame yang age itu dengan data age di sini yang termuda jadi min dan ini yang jadi max. Saya agak sedikit di sini.
Oh ya, ini function display ini untuk biar tampilannya kayak gini ya, biar rapi tambahan. Lalu di sini kita manggil function data frame di sini. Kan tadi data frame-nya itu yang di awal ya, yang ini di data frame yang paling atas banget yang tadi sudah kita bahas. Jadi data frame-nya di sini kita panggil data frame-nya, lalu di grup dijadikan sebuah grup dengan jenis kelamin dan juga umur di sini. Yang dengan kita kasih tambahan yang termudanya kasih min, tertuanya jadi max, sehingga yang termudanya itu 0,75, yang tertuanya di 63, dan yang male itu 42, dan juga yang tertuanya 80, lebih seperti itu. Jadi ini tuh dia tuh akan ngecek misalkan seluruh jenis kelaminnya ya. Lalu kita cek misalkan kita hitung umur yang termudanya dengan ini min ya, dengan function min di sini. Dengan min itu data yang paling kecil, lalu tertuanya di sini. Tertuanya yang data paling maksimal. Di sini ada rata-rata umur berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita tambahkan lagi fungsi jenis kelamin dan juga umur dengan data frame memanggil si kolomnya. Di sini kan kolomnya ini jenis kelamin dan umur ya. Jika sama kita group by berdasarkan jenis kelamin, lalu kita panggil juga umur, dihitung rata-ratanya, dan kita ganti namanya itu dengan rename main age. Jadi ntar bukan age lagi tapi main age ketika ditampilkan di data frame di mana ya, begitulah kurang lebihnya. Jadi ntar jika jenis, pokoknya itu dicek semua yang misalkan laki-laki A sampai laki sampai Z itu dicek, dihitung rata-ratanya. Setelah beres dia tidak dihapus, melainkan di misalkan kan pertama data pertama laki-laki, dicek apakah data kedua laki-laki, jika iya masukkan terus aja sampai beres laki-laki habis. Ketika udah habis dia balik lagi ke paling atas, cari yang else-nya. Di sini kan else-nya berarti perempuan, cek data pertama bukan perempuan, di skip sampai ada data perempuan. Di situ sampai ada data perempuan, maka kolom age akan diambil dan dihitung rata-ratanya dan diganti si ininya menjadi rata-rata umur rata-rata ya, age di sini. Nah ini namanya nama si ininya diganti ya, jadi main age dengan data tipenya hot. Lalu kita kolerasi antara age dan pair. Di sini seperti biasa kita menggunakan function if dengan memanggil kolom age dan pair di sini. Lalu di sini kita akan cari ini korelasinya. Pertama kita buat dulu sebuah data frame di sini dengan kolom age dan pair yang akan dicari korelasinya, dan cuman nomor doang ya, dengan yang dicari itu cuma age dan pair saja untuk korelasinya. Satu
korelasinya ternyata 0,09, ya nggak ada korelasi berarti, atau korelasinya sangat minim gitu. Lalu di sini korelasi H dengan atribut numerik lain, kan tadi itu cuma H dan pair. Sekarang kita misalkan mencari korelasinya dengan nomor yang lain, bukan cuma H ya di sini. Jadi misalkan kita panggil, kita menggunakan rumus ininya if ya di sini, in data frame column, kita buat lagi deklarasi korelasi di sini dengan data frame, masukkan fungsi korelasi di sini numeric only, jadi cuma untuk ini angka-angka numerik ya. Maka jika H ada di korelasi kolom, dia akan menampilkan H-nya, lalu di drop label H-nya, lalu errornya di ignore jika ada. Lalu di sini short value-nya ascending false, lalu di rename jadi korelasi dengan H. Nah ini ya. Tuh, ini kita cek nih masing-masing. Korelasi var itu 0,019, passenger ID 0,03, survive ini makin kecil, berarti korelasinya hampir tidak ada korelasi sama sekali. Lalu di sini ada standar deviasi dan ragam edge. Misalkan kita panggil menggunakan fungsi if lagi, dan kita panggil kolom edge di data frame. Di sini untuk standar deviasi itu kita cukup aja tinggal data frame. Di sini kita panggil ya di data frame-nya. Kita pilih kolom mana yang mau di standar deviasi, lalu dikasih function std atau standarisasi. Lalu di sini untuk ragamnya, kalau ragam gantinya tinggal pakai titik var. Nah ini kurang lebih untuk standar deviasinya ini, untuk ragamnya ini. Lalu untuk yang terakhir ini standar deviasi dan ragam var. Ini kurang lebih sama ya. Tinggal panggil aja kolom var di sini dengan kita ubah jadi standar deviasi di sini. Kurang lebihnya seperti itu sih. Lalu di sini kita akan mencoba untuk penanganan missing value di sini ya. Jadi kita buat dulu, deklarasikan misalkan def fill 0 atau ya mengisi nilai 0 ya, atau none di sini. Jadi kalau yang misalkan missing value, kita isi nilainya jadi 0, sehingga ntar jadi lebih mudah untuk diproses di sini ya. Di sini kita panggil data frame-nya dulu. Data frame yang di atas, yang si dataning CSV di sini. Lalu fill ini untuk mengisi fill none, mengisi data yang none dengan 0 gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Kita panggil. Dan tadi ada jumlah kosong di sini, jumlah yang none ya. Ini missing value-nya 0, berarti tidak ada missing value di sini. Nah ini yang tadi kenapa ini bisa kayak gini, karena yang isinya tidak valid di sini ya, di bagian male dan male, ntar tuh diubah jadi 0, makanya di sini female dan male jadi 0, nilai yang termudahnya. Ini juga sama, karena beberapa ininya udah diubah ya, prosesnya sama sih kalau yang atas. Oh beda.
Oh, berarti di sini ada beberapa data yang ternyata kosong. Ada beberapa yang datanya kosong di sini. Jadi ntar diisi 0, makanya di sini datanya berubah ya. Ada sedikit perubahan di sini karena mengisi data yang 0. Pasti nilainya juga banyak yang berubah di sini. Rata-rata umur tuh kan sudah berubah lagi menjadi 24. Lalu ini penanganan missing value dengan nilai sebelumnya. Jadi dia itu misalkan anggaplah data si age ini. Nah ya nih, nah ini kabin kan ada jumlah kosong 1. Misalkan anggap di indeks 2. Anggap saja di indeks 2. Semisalnya di indeks 2 datanya itu 6, maka dia akan mengambil data sebelumnya. Berarti di indeks 1 dia bakal ngambil data di indeks 1. Kurang lebih gitu. Jadi di copy lah simpelnya. Ini juga bakal ada perubahannya. Nggak akan terlalu signifikan sebenarnya perubahannya. Lalu di sini diisi nilai setelahnya. Kalau ini berarti misalkan indeks 2-nya yang kosong, maka diisi oleh indeks nomor 3 gitu. Kurang lebih. Lalu ini penanganan missing value-nya, misalkan ada data yang none, maka akan dihapus data tersebut sehingga tidak akan menimbulkan data none lagi ya, karena sudah dihapus si datanya ya per baris ya, per baris gitu. Lalu di sini di missing value-nya dengan nilai rata-rata di sini ya. Akan dihapus. Oh, ini kan tadi kan asalnya harusnya ada 1 ya yang jumlahnya kosong. Nah, di sini karena sudah dihapus maka sudah tidak ada datanya, dan harusnya sih datanya juga berkurang. Oh, ini juga datanya jadi berkurang ya, kosong. Lalu di sini untuk rata-rata ya, ini jika ada missing value akan dihitung nih rata-rata umurnya itu berapa. Tapi kalau misalkan dihitung rata-rata, biasanya jumlah none-nya akan menambah. Contohnya kayak di sini, jadi nambah kurang lebih gitu. Lalu kita bisa, ini fungsi untuk simpan ya, simpan si menjadi data CLX apa ini, pokoknya tipe data inilah CLSX ya, bagian revisinya itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.